Usai resmi jalani sumpah WNI, Kevin Dick konfirmasi bisa debut lawan Jepang. Jelang laga lawan timnas Indonesia, timnas Jepang dilanda kabar buruk. Wasit Ahmed Alkaf tiba-tiba bantu timnas Indonesia kalahkan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong diuntungkan, Jepang dihantam kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. Jepang mendapatkan kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. Jepang akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga ini, Jepang dipastikan tidak akan diperkuat penyerang andalannya Ayase Ueda. Pemain 27 tahun ini tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang sudah diumumkan Federasi Sepak Bola Jepang. Jepang tidak bisa mengandalkan Ayase Ueda untuk laga melawan timnas Indonesia karena sang pemain mengalami cedera. Striker Feyenoord tersebut mengalami cedera pangkal paha saat menghadapi Ajax Amsterdam di laga Belanda dan hanya bermain selama 40 menit. Ayase Ueda tidak akan beraksi tahun ini. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis keterangan Feyenoord. Ketidakhadiran Ueda jelas menjadi kehilangan besar bagi Jepang, mengingat ia telah mencetak 8 gol di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya dengan absennya Ayase Ueda, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Jepang kini semakin terbuka. Pertandingan ini akan menjadi momen yang penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan mampu memberikan semangat bagi para pemain timnas Indonesia. Dengan absennya Ayase Ueda, harapan meraih hasil positif semakin terbuka lebar. Menanggapi ketidakhadiran Ayase Ueda, Sintayong tak mau timnas Indonesia menjadi besar kepala. Dalam pandangan Sintayong, Jepang punya organisasi tim yang bagus. Lantaran hal itulah, Sintayong meminta dan bertekad membuat timnas Indonesia untuk tetap menaruh kewaspadaan penuh terhadap Jepang. Ya, bisa dipikirkan, mungkin bisa dipikir karena dia pemain striker, jadi bisa menjadi keuntungan bagi kita. Tetapi organisasi timnas Jepang itu memang sangat baik dan dari kita pun memang tidak boleh lengah sedikit pun. Jadi ada pemain tersebut atau tidak, sebenarnya kita harus mempersiapkan pertandingan lawan Jepang dengan baik, ucap Sintayong. Resmi jalani sumpah WNI di Denmark, Kevin Dick berpeluang debut lawan Jepang. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dick, resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah WNI di KBRI Copenhagen, Denmark. Dia memang dipersiapkan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar itu pun menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang sebentar lagi bakal melakoni laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang di GBK. Kehadiran pemain berdarah Ambon itu diharapkan bisa memperbaiki lini pertahanan skuad Garuda, terutama saat berhadapan dengan Jepang. Pemain klub Denmark FC Copenhagen itu diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia setelah dilakukan pengambilan sumpah WNI, sehingga namanya bisa disetorkan ke AFC. Semoga semua berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga Kevin Dick langsung didaftarkan dan bisa bermain memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Menurutnya, peluang Kevin Dick bisa diturunkan bermain lawan timnas Jepang terbuka jika proses administrasi bisa cepat rampung. Kehadirannya bakal menyedot perhatian supporter skuad Garuda. Namun pernyataan petinggi PSSI memperkirakan Kevin Dick bisa tampil ketika lawan timnas Arab Saudi pada 19 November. Pasti banyak yang menunggu kalau lawan Jepang. Diketahui laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang akan digelar pada 15 November ini. Menanggapi hal itu, Kevin Dick menyampaikan saat ini percaya dengan PSSI untuk merampungkan proses naturalisasi yang tengah ia jalani. Kevin Dick juga berharap pengambilan sumpah WNI ini bisa berjalan dengan lancar agar bisa memperkuat timnas Indonesia secepatnya. Baik federasi maupun saya berusaha semaksimal mungkin agar batas waktu bermain untuk Indonesia akhirnya terpenuhi, yakni 15 November.
Semoga semuanya berjalan lancar dan saya bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Karena itu memang rencana saya, tegas Kevin Dick. Wasit Ahmed Alkaf tiba-tiba bantu timnas Indonesia kalahkan Jepang. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia tiba-tiba memberikan pesan menjelang Garuda menjamu Jepang. Pesan wasit Ahmed Alkaf mengandung doa. Ucapan itu diduga ditujukan kepada timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Ucapan wasit Ahmed Alkaf untuk timnas Indonesia menjelang lawan Jepang tidak lepas dari keputusannya pada pertandingan Bahrain melawan Garuda. Pertandingan Bahrain menghadapi timnas Indonesia sempat menjadi sorotan dunia. FIFA dan AFC sampai turun tangan karena keputusan wasit Ahmed Alkaf. Kala itu, Ahmed Alkaf tidak kunjung meniupkan peluit saat timnas Indonesia unggul. Jika mengacu sesuai dengan extra time, Garuda dipastikan menang. Skuad asuhan Sintayong bisa meraih 3 poin atas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 September 2024. Namun, gelandang Bahrain Mohamed Marhon membesut skor timnya pada menit krusial. Ia menerima umpan manja dari sepakan pojok pada menit ke-99. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak bisa menghalau bola yang menembus gawangnya. Pada akhirnya skor berakhir imbang 2-2 pada papan skor. Kedua tim pun sama-sama mendapatkan 1 poin. Namun hasil tersebut menunjukkan kemenangan timnas Indonesia telah dirampok oleh Bahrain. Media sosial menggema dengan tagar @AFC Mafia dan Ahmed Alkaf menjadi bulan-bulanan netizen. Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA sampai membuat pernyataan resminya akibat terus diserang oleh netizen. Permintaan tersebut berisi BFA ingin pertandingan Bahrain dijamu Garuda tidak digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun AFC menolak permintaan BFA. Laga timnas Indonesia akan menjamu Bahrain tetap digulirkan di SUGBK. Sebelumnya, wasit Ahmed Alkaf juga sempat muncul di hadapan publik. Ia memamerkan sisi spiritualnya saat memimpin pertandingan. Kepada salah satu media asal Oman, Ahmed Alkaf mengakui dirinya tidak luput berzikir dan mengamalkan doa saat menjadi pemimpin di lapangan. Kini Ahmed Alkaf menyampaikan pesan menyentuh mengandung doa tentang orang-orang yang telah berdosa. Ucapan itu langsung diunggah melalui Instagram story pribadinya. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah meninggalkan kami dan kaum muslim. Ampunilah mereka dan berikanlah mereka rahmat, tulis Ahmed Alkaf dikutip dari Instagram pribadinya. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.